Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 12 4C03 UMSI Tangerang. Baik, di video ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas 12, di mana tugas ini dibuat menggunakan screen recorder dan kita lakukan dengan Zoom seperti apa yang ditugaskan. Nah, di sini kami dari kelompok 1 kelas 12 4C03 UPSI Tangerang dengan saya sendiri Permana, Ayu Seprika, Jerry Rinaldo, Silva Alpiana, Feby Sanjaya, dan Jihan Asunurida. Nah, di video kali ini kita akan membahas pertemuan 12 yang dimana berjudul itu pembuatan jaringan sederhana. Jadi di sini kita melakukan latihan, ada beberapa soal. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat bahwa satu praktek ini berdasarkan pertemuan 6 sampai 9. Klik hyperlink yang berada di bawah masing-masing gambar. Isi sesuai instruksi paket tracer dan penaikan atas pengerjaan waktu. Jika sudah menyelesaikan tahap-tahap pengerjaan sesuai petunjuk atas, maka silakan klik check result. Oke, pada latihan pertama itu terdapat navigating di iOS. Nah, kedua, configuring initial switch setting, configuring routing setting, dan connect a router LAN. Nah, di sini akan kita lakukan suatu latihan dengan mengikuti langkah-langkah pengerjaan seperti apa yang terdapat pada slide. Nah, untuk melakukan latihan ini kita awali dengan navigating the iOS, di mana navigating the iOS ini akan dipraktekkan oleh saudari Jihan Asnurida. Baik, kita langsung saja coba navigating the iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Asnurida. Di sini saya akan mempraktekkan pakai travel navigation the iOS. Di sini saya akan men-setting waktu pada Cisco. Langsung kita praktekkan. Di sini kita pilih step 3. Oke. Nah, di bagian Cisco kita pilih di connection yang merah ini. Lalu kita pilih kabel konsol yang warna biru. Sudah seperti ini, kita pilih PC 1, kita klik, kita pilih RS232, lalu kita sambungkan ke S1, pilih konsol. Sudah selesai, kita klik lagi PC1, pilih desktop dan terminal. Ini kita oke aja. Nah, udah kayak gini langsung kita praktekkan. Ini kita enter dulu. Muncul S1, tanda tanya. Lalu T, tanda tanya, di sini muncul keterangan telnet terminal trace route. Lalu kita sesuai aja ikutin PT activity. Lalu kita kalau udah kayak gini, telnet terminal berarti part 1 udah selesai, kita lanjut ke part ini kita dan kita enter. Udah kayak gini langsung ke enter dan tanda tanya lagi.
Ini kita enter sampai muncul S1 lagi. Dua, kita masuk ke configure. Ini berarti udah selesai step 2, lalu kita exit. Kayaknya nge-lag deh, dia nggak ada sinyal. Bentar. Oke, kita lanjut ke part 3. Nah, di sini kita udah exit. Kita enter lagi. Kita munculkan, kita akan mencari cara untuk memunculkan waktu. Ini mulai dari sini. Ini kita ikutin lagi langkah-langkahnya di part. Di sini harus show clock. Ini udah muncul keterangan waktunya, tapi ini belum benar. Kita akan set caranya. Kita klik clock. Ini kita tinggal setting pakai perintah clock. Lalu kita masukin waktu yang tertera sama dengan yang ada di laptop. Di sini di laptop jam 21.48. Kita masukin tanggalnya. Ini perintahnya. Dan waktu. Ini tanggalnya. Sekarang tanggal 1. Tanggal 1. Ini Bang. Invalid. Bang. Invalid nih Bang. Kenapa? Apa? Clock aja. Oh, klik. Jadi gue langsung ke Oke, gue ulang dari situ ya. Clock set tanggal yang G ya. G. Oke. Oke, di sini ada invalid input. Di sini saya salah memasukkan perintah. Yang benar itu clock set. Jangan pakai.
Kayak gini udah. Kayak gini udah selesai sih, tinggal kita cek result aja. Yang bawahnya tadi. Bentar. Oh, ini gimana ya? Terminal. X sih. Kok show clock? Baik, jika sudah kita klik activity result, kita di sini bisa melihat bahwa untuk latihan pertama itu bagaimana cara men-setting jam yang ada pada Cisco ini. Nah, untuk latihan pertama itu sudah dilakukan dan hasilnya terus 100% berhasil. Nah, dan untuk video selanjutnya itu akan kita lanjutkan pada penjelasan nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Silva Alpiana dan Ayo Seprika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan configuring initial switch setting yang akan dijelaskan oleh Silva dan saya akan mempraktekannya lewat Cisco. Ini tugasnya yang part kedua. Silva dijelasin lagi aja part satunya. Itu tujuannya yang part satunya memverifikasi konfigurasi saklar default, dan yang kedua mengonfigurasi saklar dasar, yang ketiga mengonfigurasi banner MOTD, yang keempat menyimpan file konfigurasi ke NVRAM, dan yang kelima konfigurasi S2. Kita di sini melakukan konfigurasi saklar dasar dan mengamankan akses ke antarmuka baris perintah CLI dan port konsol. Ntar ya, pelan-pelan ya. Oke. Dilanjut, Silva. Oke, part 1. Yang part pertama kita speaker Silva deketin ke mulut, nggak kedengeran itu.
Yang pertama, kita memverifikasi konfigurasi saklar default. Kita masuk ke modul exec yang diistimewakan. Klik S1 dan kemudian tab CLI. Oke. Tekan enter. Masukkan modul EXEC. Enable kayaknya still. Langsung ke enable. Ya. Lalu ketik show run config. Oke. Enter terus. Kita masuk ke part kedua. Kita membuat konfigurasi saklar dasar di part kedua. Kita ketik hostname S1 ya. Konfigur terminal dulu kayaknya. Iya, konfigur terminal. Terus line console 0. Hostname S1 ya. Lalu exit. Lanjut ke step 2, Silva. Step 2, kita membahas amankan akses ke saluran konsol. Ketik konfigur terminal. Enter. Lalu kita ketik line console 0. Enter lagi. Lalu kita ketik password admin. Ketik login. Lalu kita masuk, kita exit. Ketik exit. Enter lagi. Yang step ketiga, kita membahas akses konsol yang sudah diamankan. Oke. Kita ketik exit. Untuk passwordnya di sini sama seperti yang tadi passwordnya. Di step 2 ada passwordnya, yaitu let main. Kita masukkan let main. Enggak. Kita lanjut ke step 5. Step 4. Oh ya, 4. Bentar.
Kita lalu ketik enable. Ketik lagi enable password. Cisco. Exit. Ini di enter aja ya, Ik. Exit dulu. Configure terminal. Valid. Invalid input. Kemana? Enable. Cisco. Cisco Live. Yang step 7. Masih step 6. Enable. Kita ketik enable secret. Pizza script. Lalu enter. Lalu kita ketik exit. Oke. Ayo. Iya, Sil.
Bisa dulu deh. Kita masuk ke langkah ke-8 ya. Ya, step 8. Step 8. Step 8. Seperti yang diperhatikan di step 7, kata sandi itu kita aktifkan, tapi kata sandi dan konsol masih berupa teks. Kami sekarang akan mengekskripsi kata sandi teks biasa ini menggunakan perintah ekskripsi kata sandi layanan. Konfigurasi ketik. Service, password, encryption. Atau kata sandi layanan. Exit. Di part ketiga, kita mengonfigurasi banner MOTD. Yang step pertama, konfigurasi spanduk pesan dari hari ini, MOTD banner. Set. Konfigurasi tag. Bannernya is a secret system. Ini adalah sistem yang aman. Hanya akses resmi. Lalu kita keluar. Exit. Copy running config startup. Ini menjalankan konfigurasi startup. Config. X apa ih? Exit. Exit ya. Masuk lagi. Bentar. Oke, jadi untuk melanjutkan konfigurasi S2 ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi kita melakukan pada router pada switch 1. Jadi di sini kita klikkan untuk melakukan konfigurasi lagi di S2 atau switch 2.
dengan cara mengikuti di S1 tadi, di suite 1 maksudnya. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah enable, terus membuat membuat password, dan mungkin unskripsi, enskripsi, dan lain sebagainya. Itu kita ikuti sampai part 4 tadi. Setelah itu ya part 4 kan memasukkannya itu menyimpan. Jadi kita lakukan simpan. Setelah itu pasti Oke. completionnya itu bisa menjadi komplit, istilah kata jadi 72/72. Ya. Bentar. Konfigur ini. Bentar. Nah, kita ikuti step-step dari yang router dari yang sheet 1. Samakan semuanya, itu yang diperintahkan pada PT activity. Step 4. Password Cisco. Exit. Exit.
Sorry. Bentar ya. Ke atas. Ini ya. Action. Enter. Sip. Struktur sistem. Oke, jika sudah komplitnya itu 72/72, maka untuk menyelesaikan latihan kedua atau soal kedua ini itu sudah selesai dan akan dilanjutkan untuk latihan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, kami di sini akan jaringan komputer pertemuan di 12, di mana materi ini berisi tentang pembuatan jaringan sederhana. Di sini kami akan melanjutkan tentang router di step ketiga. Bisa lanjut, Ik. Kita langsung masuk saja. Ini ya. Ya, judulnya konfigurasi inisial router setting. Oke. Langsung kita mulai Baik, untuk masuk saja. proyeknya. Baik, di sini kami di sini akan melanjutkan materi 3, di mana materi ke-1 dan kedua sudah dijelaskan oleh rekan kami sebelumnya. Di sini kami akan melanjutkan ketiga. Baik, kita tunggu sebentar karena masih loading.
Untuk pengerjaan yang ketiga hampir sama dengan yang kedua, kita hanya mengikuti step by step-nya saja dan kita aplikasikan ke dalam Cisco. Sebentar, jaring. Nah, dekat. Baik, setelah kita masuk ke dalam Cisco, maka tampilan seperti ini kita langsung klik OK dan yes saja. Nah, jadi tampilan seperti ini sama persis dengan yang part ke-1 dan kedua yang sebelumnya dikerjakan oleh rekan saya, ini sama persis. Hanya stepnya saja yang berbeda. Baik, di sini berisi tentang konfigurasi inisial router, di mana pengaturan konfigurasi inisial router, step-stepnya sudah ada di bawah sini. Step-stepnya ada part 1, part 2, dan 3. Memang bahasanya bahasa Inggris, yang nggak ngerti bahasa Inggris bisa ditranslatekan dulu ke Inggris Indonesia agar supaya lebih ngerti. Baik, kita langsung saja ke petunjuk pertama. Baik, langsung saja ke petunjuk pertama pengerjaan, di mana step pertama ini ya ini kita blok. Itu Di mana step verifikasi pertama berisi tentang pilih kabel konsol. Nah, yang dipilih kabel konsol. Masukkan ke PC1 ya. PCA. Iya, pilih kabel, klik PCA dan pilih RS232. Kemudian kita lalu sambungkan dengan klik R1 dan pilih konsol. Selanjutnya klik PCA. Klik PCA, lalu klik desktop. Di atas ada physical config, desktop programming. Kita klik yang desktop, lalu kita klik terminal. Oke. Lalu kita oke saja. Nah, baik. Maka tampilannya seperti ini. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita bisa langsung enter saja. Nah, baik. Lalu setelah ini kita telah selesai mengerjakan step pertama. Lalu setelah step pertama selesai, kita bisa ke step selanjutnya, di mana step kedua. Untuk step kedua, kita bisa masukkan perintah enable dan show running config. Di sini fungsinya enable dan show running config itu hanya untuk melihat konfigurasi yang ada di dalam ini. Kita bisa klik enable, show running, enter. Iya, di sini kita bisa masukkan, di sini hanya melihat ada berapa end device ataupun enterprise yang digunakan di dalam router ini. Nah, kalian bisa lihat end device dan enterprise yang ada di dalam router ini. Di sini kita pengerjaannya bersama-sama ya, jadi memang agak sedikit terbata-bata karena memang ini materi kita belum kuasai sepenuhnya dan kita hanya melihat berdasarkan aktiviti saja. Jadi kita di sini yang mencoba-mencoba. Baik, setelah step tersebut kita langsung ke tahap selanjutnya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Yang pertama kita melakukan pemberian nama untuk router 1 dengan nama R1. Nah, ini. Iya, kita memberikan pemberian nama untuk router 1 dengan nama R1, lalu kita memberikan password konsol untuk late main. Ya, passwordnya nanti itu. Oke, sekarang kita coba untuk pemberian nama pada hostname R1. Itu dengan cara kita lakukan masuk ke konfigurasi terlebih dahulu, config T. Nah, maka router tersebut sudah masuk ke konfigurasi. Selanjutnya akan kita buat nama menjadi hostname R1 dengan cara seperti apa? Nah, sebelumnya di video 2 atau mungkin di latihan 2 kita sudah dijelaskan bahwa bagaimana cara memberikan nama hostname pada suatu perangkat.
Untuk petunjuknya akan coba kita buka terlebih dahulu. Nah, Nah, di sini di part 2 di create basic switch konfigurasi terdapat pemberian hostname menjadi S1. Jadi switch ini telah terkonfigurasi dan dinamakan, dan setelah itu kita aktifkan perintah hostname S1. Maka pada Plate activity pada pelatihan 3 ini dapat kita tuliskan di sini router telah terkonfigurasi dan kita ketikkan perintah hostname R1 ya. Ya, masukkan router R1. Hostname router R1. Hostname R1. Oke. Selanjutnya, maka router di sini dia menjadi R1 config. Selanjutnya kita lakukan pemberian password konsolnya itu menjadi Ya, main. kita lakukan konfigurasi password line console. Kita klik ketikkan line console. Line console 0. Line console 0. Oke. Ya. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan passwordnya. Passwordnya apa? Passwordnya yang diminta tadi. Kita buat password let main seperti ini. Nah, Ya. setelah diminta password let main, kita juga diminta untuk memberikan password Cisco. Nah, karena di sini password let main kita setting di konfigurasi lain, maka untuk password unscript Cisco ini kita lakukan di R1. Jadi kita exit terlebih dahulu. Ya, kita harus exit dulu. Nah, di sini kita lakukan pembuatan password Cisco dengan cara perintahnya kita masukkan enable password Cisco seperti ini ya. Betul? Lalu selanjutnya kita mengenkripsi yaitu IT secret guna untuk memasukkan password yang lebih aman. Iya. Untuk IT Enable. secret ini kita bisa ketikkan perintah enable IT secret. Enable secret IT secret. Enable secret IT secret. Oke. Ya, selanjutnya kita memasukkan enkripsi semua password seperti yang diminta pada poin C. Oke. Seperti yang diminta pada poin C. Nah, untuk perintahnya kita masukkan service password encryption. Nah, password itu kita kasih encryption. Seperti ini. Service password encryption. Iya. Lalu kita berikan message of the day text. Yang mana kita boleh masukkan MOTD. Ya. Nah, untuk perintahnya bisa dilihat di sebelumnya ya. Sebelumnya kita telah di video 2 atau video pada step 2. Video sebelumnya. Nah, untuk caranya seperti ini, membuat suatu pesan MOTD. Jadi banner spasi MOTD. Nah, terus kita tanda kutip 2, tanda ketik, tanda koma di atas. Tanda koma di atas. Kita ketikkan. Ya, banner MOTD. Kata-katanya yang diaktifin tadi memang kata-katanya agak
agak susah itu kita baca dan tulisnya. Oke, berarti kita harus pelan-pelan dan perhatikan lagi. Authorized access is strictly prohibited. Nah, setelah itu kita lakukan ketikkan tanda petik 2. Unauthorized Titiknya itu access. dihapus dulu. Titik dihapus. Nah, unauthorized Ya, di prohibited itu ada titik di akhir. sebentar. Unauthorized access is strict STRICTLE prohibited. Nah, kita harus hati-hati di sini, takutnya salah tulis. oke, setelah itu kita klik enter. Ya. Ini kita verifikasi initial setting untuk router satunya. Berarti kita lakukan exit terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk pertama, unauthorized access is strictly prohibited. Nah, ini banner MOTD tadi itu sudah ada. Yang tadi kita tuliskan. Nah, seperti ini, unauthorized access is strictly prohibited. Yang tadi kita tuliskan. Okay. Untuk R1 ini kita coba lakukan enable. Nah, dia meminta passwordnya. Nah, kita coba dulu untuk password pertama. Let me in. Oh, gagal. Buat Cisco. Nah, berarti karena N itu sudah diaktifkan inskripsinya, berarti passwordnya IT secret. Oke, bisa masuk ke R1 nya. Oke, untuk step 2 verifikasi. Nah, ini adalah verifikasi yang tadi disebutkan, yang tadi dipraktekkan, ini adalah verifikasi. Kita coba di sini part 3 itu step konfigurasi. Iya, dimana step ke part ketiga itu yaitu penyimpanan. Menyimpan semua password yang tadi disetting. Exit terlebih dahulu. Mungkin untuk part ketiganya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk di part 3 ini kita akan save running konfigurasi file, dimana dalam video sebelumnya kita telah lakukan save. Ini contohnya save konfigurasi file VRAM. Nah, di sini bisa diketikkan dalam S1, berarti kita ketikannya R1 copy running config startup config. Nah, pada PCA ini R1 nya belum masuk. Kita ketikkan untuk enable terlebih dahulu dan masukkan password IT secret. Nah, setelah masuk ke R1 terus dia muncul hashtag, maka bisa kita save dengan cara ketik perintah running copy running config startup config. Startupnya kurang. Copy running startup config. Oke. Nah, setelah melakukan, apakah ini masalah config? Oke, yes. Building konfigurasi. Kita baca untuk perintah selanjutnya. Dan di sini option bonus save the startup konfigurasi to flash. Nah, maka bisa kita lakukan ketik save-nya dengan cara langsung ke poin B, copy startup config flash. Copy startup config flash. Nah, jika sudah seperti ini, sebenarnya kita coba cek terlebih dahulu pada show-nya.
so flash R1. Kita coba, tadi ada yang salah. Do you want to confirm? Yes, R1. Nah, di sini kok komplitnya masih 72 ya? Ada yang salah nggak? Ya. Harusnya 80/80 ya, matiin dulu. Ya, kalau kemarin kita kan 80/80. Matiin dulu kan? Oke, jadi tadi pada saat kita melakukan setting, nah setelah itu melakukan setting di atas di sini, coba. Nah, kita mau setting di sini di pas RI R1 config line password let main di sini. Kan kita setelah ini harusnya kita lakukan login terlebih dahulu agar completionnya itu menjadi 80 banding 80. Agar kompetensinya semua terpenuhi. Agar semua kompetensi itu semua terpenuhi 80 banding 80. Oke, jadi kalau seperti ini maka kita sudah lakukan perintah dari petak itu 100% berhasil. Nah, jika kurang dari 80 berarti ada yang tidak lengkap. Ada yang kurang. Atau stepnya itu. Nah, di sini tadi kita lakukan login. Console 0 password let me in, ulang ke pertama password let me in, dan kita login terlebih dahulu kemudian exit. Nah, maka kompleksnya itu terpenuhi. Oke. Dari latihan 3 sudah kita lakukan dan ini berhasil. Baik, Jari. Demikian materi dari kami, percobaan dari kami. Nanti akan kita selanjutnya akan kami lanjutkan ke materi keempat dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan kita lanjutkan pertemuan 12 pembuatan jaringan sederhana pada latihan nomor 4. Nah, 1 2 3 4. Oke, untuk latihan nomor 4 ini di sini akan kita lakukan connect a router to LAN. Jadi, nah di sini kita akan melakukan link project, melakukan pembuatan yang ada pada gambar ini atau mungkin pada latihan ini. Langsung saja akan saya masuk connect router to LAN. Hello. Nah, untuk ini kita masuk ke Cisco. Let's login. Baby pakai kamera dong, baby. Biar kelihatan mukanya. Lagi bikin tenda, Om. Bang. Mau hajatan ya? Baik, bahwa aplikasi Cisco sudah terbuka. Nah, saya coba side by side terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan setting pada latihan 3 ini. Pakai tracker connect router to LAN address table. Jadi di sini itu di sebelah kiri ini ada table ini adalah IP address atau mungkin alamat IP address yang ada pada Cisco ini. Cisco terdapat R1, R2, S1, S2, S3, S4 dan PC. Nah, di sini terdapat R1 interface-nya itu device-nya R1, interface-nya di sini G00 itu adalah Gigabyte Ethernet
dan S0 adalah stasiunnya. Nah, di mana IP address-nya pada gigabit internet terdapat 11. IP address 192.168.10.1 ini adalah IP address kelas C dan subnet mesh default-nya adalah 255.255.255.0. Oke, langsung saja untuk objektivitasnya di sini kita akan dilakukan pada 3 part. Part 1 display router information, part 2 konfigurasi router interface, dan part 3 verifikasi dan konfigurasi. Nah, part 1 display router interface information. Step 1 display interface information RI. Note, click a device and click CLI. Nah, pada device ini akan kita klik terlebih dahulu, itu adalah R1, router satunya. Nah, kita klik dan CLI, lalu kita enterkan. Pada passwordnya, di sini ada keterangan bahwa password itu password konsol yaitu Cisco dan password untuk enable-nya yaitu class. Nah, kita masukkan password Cisco. Nah, selanjutnya jika kita melihat interface atau display interface-nya akan kita enable terlebih dahulu. Nah, password yang diminta adalah class. Nah, maka R1-nya sudah enable. Nah, untuk melihatnya bisa kita klik show run. Nah, di sini bisa terlihat passwordnya no inskripsi. Passwordnya terinskripsi ya, service password inskripsi sudah terinskripsi karena pas kita enable meminta password. Nah, ini adalah di sini gigabyte internet 00 yang tadi yang sudah kita tahu, gigabyte 01, dan ini adalah interface serial 000. Nah, yang tadi dikatakan bahwa Oke, baik. Jadi untuk penjelasan itu adalah di sini part 1 step 1 display interface information. Sudah kita lihat bahwa pada CLI ini dia terdapat beberapa gigabyte ya. Nah, networknya oke, sampai R1. Nah, setelah ini langsung kita lakukan ke step 2. Display summary list of the interface on R1 with command display IP address assign the command router. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelum pada kita. Nah, display konfigurasi router table seperti ini. Yang tadi sebenarnya dari pertanyaan ini itu sudah ada pada CLI. Nah, kedua, kita lakukan konfigurasi router interface pada part 2 ini. Step 1 konfigurasi gigabyte internet 00 interface on R1. Jadi kita akan konfigurasi itu yang ini, gigabyte 00 pada R1. Nah, ini IP address-nya ini, subnet mask-nya ini, dan default gateway-nya itu seperti itu. Oke, part 2 dengan cara R1 masuk ke config dan kita klikkan interface gigabyte ethernet 0/0. Oke, langsung saja kita config terlebih dahulu. Oke, seperti ini R1 config, lalu kita ketikkan interface gigabyte ethernet 0/0. Interface gigabyte ethernet 0/0. Oke. Nah, kita enter. Setelah itu masuk config internet interface. Nah, maka setelah ini kita klikkan IP address-nya. Nah, ini IP address yang ini itu adalah pada halaman atas tadi. IP address-nya 192.168.10.1. Oke, part 2 kita ketikkan
IP address 192.168.10.1 dan subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Nah, jika sudah sama maka kita lakukan enter. Nah, config if-nya. Nah, setelah ini kita ketikkan perintah no shutdown. No shutdown. Nah, sudah seperti ini seharusnya pada routernya itu terdapat perubahan yang tadinya merah menjadi hijau. Oke, setelah ini kita lakukan step 1.b. Konfigurasi deskripsi LAN connection to S1. Jadi kita klik, kita tuliskan perintah description LAN connection to S1. S1 ini dari mana? Bisa kita lihat bahwa PC1 itu terkoneksi dengan S1 atau switch 1 dan switch 1 ini terkoneksi dengan R1 router 1. Nah, setelah itu jika sudah sama description LAN connection to S1. Oke, jika sudah seperti ini kita lakukan step 1.3.c R1 should be able to ping PC1. Nah, karena kita masih konfigurasi if kita yang terlebih dahulu. Nah, di sini di R1 config di R1 enable. R1 config and kita ping. Ping ini adalah PC1 ya. 168 ini PS1 10.10. Maaf. 10 kita lakukan ping. Nah, maka sukses rate 80%. Oke, jika sudah seperti ini untuk konfigurasi gigabit 00 itu sudah berhasil, sudah sesuai. Nah, kita lakukan konfigurasi pada step 2. Step 2, konfigurasi remaining. Konfigurasi kembali ya, step 2, Step 2, konfigurasi remaining gigabit internet interface on R1 dan R2. Use the following finish interface configuration tutorial for each interface tutorial. Oke. Setelah itu backup the configuration to NVRAM, save konfigurasi boot router NVRAM boot to UC. Oke. Nah, setelah ini karena kita sudah melakukan pada R1, nah kemudian akan kita lakukan pada di sini kan gigabit Ethernet 0/0. Nah, maka selanjutnya akan kita lakukan konfigurasi pada gigabit Ethernet 0/1. Kita ulangi lagi cara yang tadi, cara yang atas R1 config. Nah, setelah itu config kita ketikkan interface gigabit 0/1. Interface gigabit Ethernet 0/1. Sesuaikan dengan yang ada di sini. Gigabit 0/1 dengan IP address 192.168.11.1. Oke. Gigabit Ethernet 1. Nah, selanjutnya dia masuk ke config if. Lakukan cara yang sama seperti di atas. IP address nya berapa dan subnetnya berapa, klik enter dan no shutdown. Oke. IP address
192.168 titik merepotkan, banyak banget. 11.1 dan subnet masnya itu 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita enter dan kita ketikkan no shutdown. Oke, setelah ini kita deskripsikan terhadap suite-nya itu suite S2. Oke. Untuk caranya bisa dicek di sini beberapa jika salah. Description LAN connection to S1. Description LAN connection to S2. Description LAN connection to S2. Oke, to S2 ya. Setelah itu kita enter. Nah, dan setelah ini kita lakukan N sama seperti ini ya. Kita lakukan N. Nah, dan kita lakukan ping. Ping pada PC2. Nah, ini adalah PC2. Ping IP address-nya 192.168.11.10. Nah, oke, maka seperti ini. Success rate 80%. Nah, oke. Untuk pada router pertama itu sudah selesai. Nah, backup konfigurasi to NVRAM, set konfigurasi on boot router and NVRAM. Nah, oke, setelah ini kita lakukan save konfigurasinya. Itu dengan cara pada pertemuan atau mungkin pada video kedua kita sudah tahu bahwa save config seperti ini. S1 copy running config startup config. Maka bisa kita savekan lagi di S1 ini. Copy running config startup config. Copy running config startup config. Oke. Nah, setelah kita save, activity kita bertambah jadi 33/54. Nah, step 2. Backup the configuration to NVRAM sudah. Dan part 3, verifikasi the konfigurasi. Use verification command to interface konfigurasi. Show it into brief command R1. Dan nah, untuk yang ada di sini kita coba show IP router buat 2 answer. Nah, oke. Untuk sampai di sini itu kita sudah melakukan setting terhadap R1 atau di router 1. Nah, sedangkan untuk di router 2 itu masih merah, jadi tidak terkoneksi. Maka kita lakukan koneksi lagi, yaitu dengan cara seperti tadi. Kita exit terlebih dahulu. Exit. Oke, di sini kita exit. Nah, dan kita klikkan R2. Kita pilih CLI. Nah, sudah CLI. Enter. Password yang pertama yang dipinta itu adalah Cisco. Nah, dia masuk ke R2 routernya. Untuk melakukan konfigurasi, kita lakukan enable. Nah, maka password yang diminta adalah class.
Nah, maka R2-nya sudah terenable atau sudah ada lambang hashtag. Oke, kita lakukan step dari pertama tadi. Di sini R1 konfigurasi interface gigabyte 0/0. Maka di pada R2 ini kita lakukan config terlebih dahulu. R2 config. Setelah R2 config, bisa dilihat R2 bahwa IP address R2 adalah di gigabit internetnya 10.1.1.1 dan subnetnya 255.255.255.0. Oke, berarti kita lakukan ini lagi. Interface gigabyte Ethernet 0 per 0 per 0 per 0. Nah, config if. Setelah itu lalu kita ketikkan IP address pada gigabyte internal 0 itu ada berapa IP addressnya? 191.111. 10.1.1.1 dan subnetnya 255.255.255.0. Enter. Nah, setelah ini kita ketikkan no shutdown. Oke, no shutdown. No shutdown. Nah, seperti ini arti config-nya. Setelah lakukan config ini, maka bisa kita lakukan itu deskripsi LAN connection to S1. Maka untuk R2 ini kita lihat description LAN connection to, cek berapa gigabyte internet to S3 ya, ini adalah to S3 gigabyte internetnya, to S besar S3. Oke, nah setelah itu kita lakukan N. Nah, sudah. Jika sudah seperti ini, kita coba ping pada PC nomor 3. Ping IP addressnya bisa dilihat PC nomor 3 10.1.1.10 10.1.1.10 itu untuk IP address PC3. Oke. Nah, sukses rate by 80%. Jadi bisa dilihat juga untuk Lucisco-nya itu sudah terkoneksi PC1 dengan switch 3 dan switch 3 terkoneksi dengan router 2. Selanjutnya akan kita lakukan konfigurasi pada PC4 terkoneksi dengan S4 dan switch 4 dan switch 4 terkoneksi dengan R2. Oke, R2 di sini kita lakukan lagi. Capek juga ya. Oke, sip. Kita masuk config terlebih dahulu. Nah, setelah config kita tuliskan interface gigabyte Ethernet 0/1 di interface ya nomor 1. Lakukan IP address. Berapa IP addressnya? Saya tidak hafal.
0 10 titik 1.2.1 subnet masnya 255.255.0 5.255.0. Oke, enter. Setelah itu kita klik no shutdown. Oke, nah setelah ini kita lakukan deskripsi. Description LAN connection to S4. Awas jangan sampai salah di sini. To S4 ya, description connection to S4. Setelah itu kita enter. Nah, di sini setelah itu kita lakukan N. Nah, di R2 kita coba lakukan ping pada PC4. Ping PC4 10 1.2.10. Oke, sending 5 100 byte, oke, dan sukses 100%. Nah, di sini itu kita sudah melakukan konfigurasi. Jadi S4 ini adalah switch 4 sudah terkoneksi dengan R2. Dan setelah itu kita lakukan save environment-nya dengan cara memasukkan ke config page. Kita ketikkan coffee running config startup config, coffee running startup config. Nah, invalid tag. Oke, sorry. Coba dicek terlebih dahulu di atas. Di R1-nya. Oke, di sini. Oh, di sini dia tidak masuk ke mode konfigurasi ya. Jadi routernya itu kita exit. Halo, exit. Nah, di R2 enable ini kita lakukan coffee running config startup config. Oke, belum oke. Nah, setelah ini kita coba cek di PT activity-nya. Nah, bisa dilihat di PT activities di sini kita sudah melakukan perintah-perintah yang diminta seperti part 1, part 2, dan part 3 kita lakukan semua di R1 dan R2, router 1, router 2. Nah, bahwa bisa dilihat sebelah ininya completionnya dari sini 54/54. Jadi untuk pengerjaan pada latihan 4 ini kita bisa lihat bahwa ini itu berhasil dengan 100%, alhamdulillah. Dan dari semua DD pada Cisco ini sudah terkoneksi. R1, R2, S1, S2 semua sudah terkoneksi dengan ditandai logo lambang hijau seperti ini. Oke, untuk videonya itu demikian dari kelompok 1 kelas 124C03. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf dikarenakan kami mahasiswa masih dalam tahap belajar, dan jika memang ada salah-salah tutur kata dari kami baik maupun penjelasan maupun apapun, saya dan teman-teman yang lain memohon minta maaf. Dan demikian video dari kelompok 1. Oke, see you next video. Terima kasih. Terima kasih semua dong. Terima kasih semua dong. Oke, bye bye. Bye.